Bunda, siapa bilang bikin camilan enak itu ribet? Dengan bahan sederhana dan cara super gampang, Bunda bisa bikin camilan lembut dan crispy sekaligus. Murah meriah tapi rasanya bikin nagih. Sekali coba, semua langsung ketagihan. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan ubi. Di sini saya gunakan ubi madu warna orange. Ini ubinya sudah dikukus sampai matang. Atau boleh juga kalau mau direbus, yang penting ini ubinya udah matang sampai lunak ya. Dan untuk satu resep ini saya menggunakan ubi sebanyak 250 gram sebelum dikupas. Oh ya, selain ubi madu orange, Bunda bisa menggunakan ubi jenis yang lain, misalnya ubi ungu. Tapi memang kalau menggunakan ubi ungu itu kurang manis ya Bun. Jadi nanti kita harus menambahkan lagi susu es krim putih ataupun gula pasirnya, biar nanti manisnya lebih pas. Nah, ini ubinya dikupas terlebih dahulu. Kalau sudah dikupas semua, ini kita potong-potong ya, biar ukurannya jadi lebih kecil, agar nanti lebih mudah saat dihaluskan. Nah, ini kita haluskan menggunakan garpu aja seperti ini, karena ini cuma sedikit. Kalau misalnya Bunda buat dalam jumlah banyak, bisa menggunakan ulukan ya, ataupun alu, biar lebih mudah dan cepat. Nah, seperti udah halus, ini ubinya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan. Ini api kompornya masih mati ya Bun, jangan dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan ubi yang tadi sudah dihaluskan. Masukkan juga susu es krim putih 3 sendok makan. Juga tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Oh ya, kalau di tempat saya ubi madu orange seperti ini modalnya lumayan terjangkau, hanya sekitar Rp9.000 per 1 kilogramnya. Nah, ini kita aduk ya, sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan tepung terigu 1 sendok makan. Penambahan tepung terigu ini nanti fungsinya agar isiannya ini bisa dibentuk-bentuk dan gak terlalu lembek dan gak terlalu lengket di tangan. Ini kita aduk ya, sampai tepung terigunya tercampur rata. Kalau sudah rata, terakhir baru masukkan margarin, ini sekitar setengah sendok makan. Ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, ini bisa dihidupkan api kompornya dan ini kita masak sebentar aja sampai margarinnya ini mencair dan juga terigunya matang. Untuk tahu terigunya udah matang atau belum, Bunda bisa mencicipnya ya. Kalau dirasa adonan ubinya ini udah enak, terigunya nggak berasa mentah, berarti udah matang, bisa dimatikan aja api kompornya. Dan ini kita angkat ya. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah dan ini akan kita angin-anginkan terlebih dahulu biar nanti nggak terlalu panas. Jadi nanti lebih mudah untuk mengisinya. Untuk isiannya, ini saya gunakan meses coklat, ini saya gunakan yang curah aja, dan ini yang murah meriah, tapi rasanya tetap enak. Ini modelnya cuma Rp7.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini, kita perlunya cuma sedikit, paling hanya sekitar 50 gram. Nah, ini ubi yang tadi udah kita angin-anginkan, ini nggak terlalu panas lagi, dan mudah banget untuk dibentuk-bentuk. Oh ya, gunakan sarutan plastik seperti ini ya Bun, yang diberi sedikit minyak sayur. Kalau menggunakan sarutan plastik yang diberi sedikit minyak sayur seperti ini, sama sekali nggak lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Ini jika ditimbang berat totalnya sekitar 200 gram dan ini akan saya bagi lagi menjadi 12 adonan yang lebih kecil. Jika ditimbang masing-masing beratnya sekitar 16 gram. Nah, kalau sudah dibagi menjadi adonan yang lebih kecil, kemudian ini kita pipihkan dan diisi dengan meses coklat yang tadi udah kita siapkan. Ini kita isi secukupnya aja, sekitar 1 sendok teh datar, kemudian ditutup kembali dan dibentuk bulat. Dan untuk isiannya ini nggak bisa disetok ya Bun, karena ubi itu kan lumayan cepat basinya, jadi kalau untuk jualan baiknya ini dibuat fresh agar nanti jajanannya lebih awet. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya, sekarang kita akan menyiapkan adonan kulitnya. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi 130 gram. Juga tambahkan gula pasir 30 gram. Serta masukkan ragi. Di sini seperti biasa, saya gunakan ragi yang curah aja biar lebih ekonomis karena untuk jalan yang murah meriah juga sebanyak 1 sampai 1,5 sendok teh. Nah, ini walaupun menggunakan ragi curah, tapi alhamdulillah hasilnya selalu bagus ya Bun. Yang penting dalam penyimpanannya harus benar-benar rapat, jangan sampai terbuka. Nah, ini kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan telur. Ini saya gunakan setengah butir aja yang sudah dikocok lepas. Kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, baru gunakan 1 butir utuh. Nah, ini kita aduk lagi ya, sampai telurnya ini tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan air 50 ml.
Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Pada tahap ini saya aduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah dan cepat. Tangannya sudah dicuci bersih. Nah, ini kita aduk, nggak usah sampai kalis, kita aduk sampai rata aja. Nah, seperti ini udah rata, kemudian terakhir baru masukkan margarin 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, kalau margarinnya udah masuk, ini akan langsung kita ulun sampai kalis. Saat di awal ini memang kelihatan agak lembek dan lengket ya bun, tapi nggak apa-apa, memang seperti ini. Nanti kalau udah kalis dan di proofing, ini nggak akan terlalu lengket lagi. Ciri-ciri sudah kalis ini nanti jika dilebarkan sampai tipis, itu nggak mudah sobek, jadi adonannya udah lentur banget. Nah, seperti ini udah kalis ya, ini akan kita istirahatkan terlebih dahulu kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Kalau suhu di daerah bunda lebih panas, biasanya proofingnya bisa lebih cepat. Jangan lupa adonannya ditutup. Nah, ini sudah di proofing sekitar 1 jam. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini kita buang gasnya terlebih dahulu. Ini kelihatan ya bun, adonannya udah lebih rileks dan lentur. Ini akan saya bagi lagi menjadi 12 adonan yang lebih kecil jika ditimbang beratnya sekitar 20-21 gram. Dan ini menurut saya ukurannya sudah lumayan besar ya bun untuk jualan yang murah meriah. Tapi kalau bunda mau hasil yang lebih besar dan jumbo, bunda bisa membaginya hanya menjadi 8 atau 10 bagian aja. Kemudian ada 1 bagian adonan yang pertama ditimbang. Ini kita tarik-tarik dulu ya, seperti ini biar permukaannya lebih halus. Kemudian ini kita rounding di meja sampai bulat. Ini kita pipihkan, ini memipihkannya usahakan bagian pinggirnya aja ya bun. Jadi bagian tengahnya itu agak lebih tebal biar nanti nggak mudah bocor saat diisi. Kemudian letakkan ubi susu coklat yang tadi udah kita siapkan. Nah, ini kita tutup kembali sampai benar-benar rapat. Kalau sudah tertutup rapat, kemudian ini kita rounding lagi di meja biar bentuknya lebih bulat. Ingat, ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya bun, agar nanti nggak terbuka dan bocor saat digoreng. Untuk satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 12 roti isi ubi susu coklat seperti ini. Nah, kalau sudah diisi semua, ini akan kita istirahatkan kembali sekitar 15 menitan. Sambil menunggu ini diistirahatkan, kemudian siapkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan. Ini larutkan dengan secukupnya air. Seperti biasa, masukkan airnya sedikit aja, jangan sekaligus biar nggak banyak tepungnya menggupal. Kalau adonannya udah seperti ini, baru dimasukkan sisa airnya sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, kira-kira nanti teksturnya seperti ini ya. Ini kekentalannya udah cukup dan ini nanti akan kita gunakan untuk pelapis saat memanir. Oh ya, untuk tepung panirnya ini saya gunakan tepung panir putih. Tapi kalau misalnya bunda nggak ada tepung panir putih seperti ini, gunakan tepung panir yang biasa bunda gunakan aja. Nah, kalau sudah diistirahatkan yang kedua, langsung aja dicelupkan ke dalam larutan terigu, kemudian langsung dibaluri dengan tepung panir merata ke seluruh permukaannya. Oh ya, untuk pencelupnya, ini nggak mesti larutan terigu, bunda bisa menggantinya dengan putih telur. Nah, kalau sudah ditepung panir semua, ini akan saya beri motif. Siapkan larutan tepung terigu yang diberi sedikit air. Ini tadi sisa dari larutan terigu memanir. Kemudian ditambah dengan sedikit tepung terigu biar adonannya lebih kental. Karena kalau adonannya kental itu nanti akan lebih rapi hasil motifnya. Ini ditambah dengan sedikit pewarna makanan warna hitam. Untuk mengaplikasikannya ke atas roti, mudah banget, tinggal ditotol-totol aja menggunakan bantuan sumpit bambu seperti ini. Nah, kelihatan ya bun, kalau tadi adonan motifnya kental, hasilnya lebih rapi karena nggak melebar kemana-mana saat diaplikasikan ke atas roti. Dan ini sama sekali nggak ribet, mudah banget, tapi sentuhan yang sederhana seperti ini membuat kue kita terlihat lebih cantik. Kalau sudah diberi motif semua, ini akan langsung kita goreng aja. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sampai tepung panirnya crispy. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sampai tepung panirnya ini crispy dan rotinya matang. Untuk roti goreng yang menggunakan pabis terigu dan tepung panir seperti ini, tipsnya harus sering dibolak-balik biar nanti hasilnya lebih mulus dan nggak banyak yang retak. Nah, seperti ini udah matang ya. Ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan, udah cakep banget, bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Selain rasanya enak, ini tampilannya juga unik, ukurannya lumayan jumbo. Jika dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah laris manis. Jika untuk snack box ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Untuk rasanya ini enak loh bun, ini luarnya crispy, rotinya lembut, ditambah ada isian ubi susu coklat yang ada di sebelah dalam, mantep banget. Ini manis, legit, enak. Terima kasih ya udah menonton videonya, semoga bermanfaat.